Ini penyalahgunaan narkoba yang saya sampaikan. Saya dari dan Ilmu Pendidikan Siliwangi, Bandung, yang saat ini sedang melaksanakan praktek pengalaman lapangan tahun 2021 di PKBM Negeri 28 Kebonpala, Jakarta Timur. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang narkoba. Materi ini untuk pembelajaran Bapak Ibu sekalian supaya bisa mengerti dan memahami sehingga bisa menghindari penyalahgunaan narkoba tersebut. Jangan sampai kita atau anak kita, saudara atau kerabat kita ada yang terlibat narkoba ini. Jadi yang pertama, pengertian narkoba. Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Jadi istilah lainnya adalah nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi kalau yang pakai istilah nafsa itu adalah istilah para praktisi kesehatan dan rehabilitasi, ya. Sedangkan narkotika itu sendiri itu adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Jadi baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Ini adalah akibat penggunaan narkoba pada remaja, karena biasanya menggunakan hal-hal seperti ini remaja, ya. Kalau bapak-bapak ini sudah jarang, karena udah, kalau remaja itu mencari jati diri, dia biar dikatakan jagoan, dia biar dikatakan berprestasi, dia menggunakan jalur yang salah. Untuk berani tampil ke depan, yang biasanya dia penakut, dia akan mengkonsumsi narkoba. Nah, pada saat narkoba itu dikonsumsi, efeknya dia akan menimbulkan semangat tinggi, euforia, kesenangan yang berlebihan, lupa akan ketakutan, hilang rasa rendah dirinya. Dia akan mencapai itu, dia tidak sadar bila itu dikonsumsi secara kontinu akan merusak badannya sendiri. Banyak sekali kalau rekan-rekan peserta didik melihat korban-korban narkoba ini di RSKU, ya, RSKU Cibubur, rumah sakit khusus ketergantungan obat. Itu kebanyakan remaja. Karena yang diekspos biasanya artis, ya. Jadi yang tahu kalau artis masuk RSKU tahu semua. Padahal yang remaja-remaja di sana pasiennya banyak dan itu tidak diekspos. Nah, ini, ya. Jadi saya harapkan dengan edukasi seperti ini rekan-rekan peserta didik sekalian bisa lebih memahami dan mengerti tentang bahayanya penggunaan narkoba, sehingga bisa mencegah diri kita pribadi dan keluarga kita serta rekan-rekan dan saudara famili kita untuk terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Jadi kalau sudah kena narkoba, sudah bubar semua. Narkoba itu akan merusak masa depan Anda, masa depan anak cucu kita. Jadi kita sebagai orang tua, ya, harus benar-benar bisa mencegah diri kita dan keluarga kita dari narkoba. Jadi, jadilah remaja yang bahagia. Miliki seorang sahabat, lapang menerima kritikan, atasi emosi tak stabil dengan hal yang positif, nikmati hidup, dan jaga jalinan komunikasi dengan orang tua. Ini adalah hal yang harus dilakukan, sehingga bila ini tercapai, insya Allah kita akan terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan di luar sana, apalagi penyalahgunaan. Intan itu Raisen ngapain, Tan? Menanya, Tan? Ya, Intan mau nanya? Enggak sih Pak, sekedar sharing aja. Sebenarnya di lingkungan dekat rumah banyak yang terlibat narkoba gitu kan. Belum lama ini juga banyak banget anak-anak remaja di sini, bahkan umur-umur belasan, 12, 13, mereka sudah pakai gitu. Emang agak sedikit mengkhawatirkan, cuma itu kalau bisa nanya kenapa ya Pak kok bisa sampai ke mereka gitu, padahal kan mereka masih umur 12-an, 13-an gitu. Baik. Aneh Pak, padahal lingkungannya di sini anak-anak kalau setahu saya, sepenglihatan saya itu
mainan mereka itu ya masih wajar-wajar aja gitu, masih seperti anak-anak pada umumnya gitu. Tapi belum lama ini memang ada polisi datang karena mereka terlibat masalah narkotika itu belasan tahun, Pak. Gitu. Saya pikir seumur-umur saya gitu 19, gitu 20 gitu. Tapi 12, 13, gitu 12 gitu. Paling tingginya di umur 15 gitu. Kalau boleh nanya itu kenapa ya, Pak? Padahal kan mereka masih di bawah itu, Pak, umurnya gitu. Kok bisa gitu? Baik, itu pertanyaan dari Mbak Intan sangat bagus sekali ya. Ini akan saya teman. Jadi kalau untuk anak-anak ya, kalau yang di situ umur 10 tahun itu kan anak-anak ya, dibilang remaja juga masih tanggung ya, 10 tahun ke bawah. Itu memang menjadi sasaran utama para pengedar ya, para pengedar narkoba itu ambil sasarannya ke anak-anak. Nah, anak-anak pasti dia akan awalnya dari temennya. Tidak mungkin anak-anak itu akan terlibat ke dalam suatu penyalahgunaan narkoba bila dari orang yang tidak dikenal. Pasti ada yang dikenal. Dan orang yang dia kenal itu kemungkinan besar dia adalah pencandu narkoba juga. Nah, pencandu narkoba ini dia tidak punya uang karena anak-anak kan. Nah, dari pengedar itu kamu akan saya suplai narkoba, baik sabu-sabu atau ekstasi dan sebagainya, asal kamu bisa mencari korban lainnya. Nanti kamu akan saya kasih. Itu awalnya. Nanti setelah anak-anak itu dikasih gratis, ya seperti yang saya katakan tadi, seperti permen atau apa, sekali, 2 kali dikasih gratis, dan yang ngasih itu temen yang dia kenal, lama-lama dia akan kecanduan. Nah, kalau sudah kecanduan, cara terbaik untuk mengobatinya adalah dibawa ke RSKO, jadi direhabilitasi. Ini nggak bisa disembuhkan di rumah, nggak bisa. Karena begitu dia sakau itu adalah akibat dari dia ingin menggunakan narkoba dan tidak terpenuhi, dia akan sakau. Ya, sakau itu keringat dingin, panas, pusing, rasanya pengen marah dan sebagainya, jadi satu. Nah, itu kalau di rumah sendiri orang tua nggak akan tega melihatnya kan gitu kan. Nah, jadi pasti apa yang dia inginkan dikasih supaya anaknya nggak gitu lagi kan gitu. Nah, tapi kalau dibawa ke RSKU, di sana ada namanya karantina. Ada karantina, nanti pasien tersebut yang awal ditaruh di ruang ini. Nanti yang sudah agak meningkat, kesembuhannya agak bagus, dipisahkan. Nanti yang sudah sembuh dipisahkan. Jadi nanti dokter-dokter yang atasi penyalahgunaan narkoba di sana itu bisa menyembuhkan anak. Dan mengapa hal ini terjadi pada anak-anak seperti yang disampaikan oleh Mbak Intan tadi? Yang pertama, kontrol keluarga. Ya, selain pergaulan dengan lingkungan, kontrol keluarga. Ya. Ayah, ibu itu melihat nggak kondisi perubahan si anak. Kalau awal-awal dia menggunakan, pasti ada perbedaan. Biasanya anak ini makannya lahap loh ya, 1 piring penuh habis, kadang nambah. Ini kok setengah aja kok nggak habis, ini kenapa? Kan gitu. Terus anak ini kok biasanya rajin mandi, sekarang kok malas. Nah, jadi dari hal seperti itu, orang tua seharusnya langsung mengambil sikap. Diajak ngomong aja anaknya, diajak ngomong. Kenapa? Kalau orang sudah kecanduan, sehari 2 hari dia tidak pakai, sakau. Ya, seperti saya sebutkan, seperti orang sakit, demam, keringat dingin, panas, ya, pusing, pengennya marah-marah, inginnya apa yang dituntut, apa yang dia ingin minum harus ada. Itu namanya sakau. Orang tua kalau sudah punya seperti ini, jangan tunda-tunda sebelum terlanjur. Jangan malu sama tetangga. Kalau malu sama tetangga, ajak aja anaknya pergi. Bilang aja ke tetangga mau ke rumah neneknya, di mana, di Tasik atau di mana. Bawa aja ke rumah sakit ketergantungan obat. Di sana langsung diperiksakan saja. Karena begitu diperiksa dari air seni ya, buang air kecil itu dilihat, orang itu akan ketahuan dia pecandu atau tidak, akan langsung ketahuan. Jadi supaya tidak terlanjur merembet ke yang lebih luas,
anak-anak yang terlibat itu langsung saja direhabilitasi. Terutama orang tuanya ya. Biasanya orang tuanya susah sih diajak ngomong. Kalau kita ngomong itu anaknya begini begitu gitu kan. Lah ngapain Iya. kamu ngurusin anak saya kan begitu. Biasanya seperti itu. Ini yang sulit untuk kita lihat. Kalau sudah seperti itu, kita bentengi diri kita dan keluarga kita dulu. Ya, kita bentengi biar nanti urusan orang tua yang seperti itu ada pihak yang akan mengurusnya. Begitu ya, Mbak Intan ya. Ya Pak, terima kasih Baik, terima Pak. kasih sekali ini masukannya bagus. Baik, saya tutup aja. Terima kasih untuk rekan-rekan peserta didik. Untuk siklus 3 cukup saya sampaikan sampai di sini. Bila ada pertanyaan atau hal yang perlu disampaikan nanti pada saat siklus 4 juga kita membahas yang lain, tapi untuk masalah narkoba bila sudah timbul masalah atau timbul di pikiran boleh ditanyakan pada saat nanti di siklus yang keempat. Untuk siklus yang ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.